Oke, hello sobat-sobat sekalian. Apa kabar kalian? Semoga sehat semuanya, baik jasmani maupun rohani. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merangkum alur cerita yang bertemakan tentang hari Natal. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan dalam konten kali ini, karena terus terang saya tidak begitu paham tentang hari Natal. Adapun judul filmnya yaitu The Grinch. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke alurnya, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak sembari membayangkan apakah pintu kamar sudah dikunci, keran air sudah ditutup, dan kompor sudah dimatikan. Jika merasa semua sudah aman, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya dan gasken. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kota kecil yang bernama Woofville, dan di sana terdapat berbagai macam makhluk hidup yang terlihat sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan menyambut hari Natal. Dan ternyata di sana terdapat satu makhluk yang sangat membenci orang-orang terutama di hari Natal, dan ia sengaja mengasingkan dirinya jauh di dalam gua di atas bukit. Dan makhluk ini berwarna hijau yang jika dilihat sekilas mirip seperti buah jagung yang belum dikupas. Mungkin karena ia berwarna hijau makanya ia diberi nama Mr. Grinch. Dan di guanya tersebut ia hanya ditemani oleh seekor anjing peliharaannya yang bernama Meg. Dan tidak lama kemudian Grinch pun berkata, Halo semuanya, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Lanjut bang. sorry, kesalahan sistem sob. Oke, lanjut. Dan Meg ini adalah hewan yang sangat setia kepada Grinch. Ia selalu mengikuti Grinch kemanapun Grinch pergi. Dan ia selalu melakukan apapun yang dibutuhkan oleh Grinch tanpa mengeluh sedikit pun. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan sebuah keluarga di kota Woofville, dan sudah menjadi rahasia umum kalau seorang ibu sangatlah sibuk dan lelah dalam mengurus rumah dan anak-anaknya. Ia memiliki 3 orang anak, dan anak sulung perempuannya ini ternyata mengerti tentang keadaan ibunya, dan ia bernama Cindy. Ternyata Cindy sangatlah kasihan melihat keadaan ibunya yang sangat lelah. Maka di tahun Natal kali ini ia pun berencana membuat permohonan kepada Sinterklas agar ibunya tidak terlalu lelah dalam mengurus mereka. Karena Cindy ini adalah anak yang sangat baik dan ia sangat mencintai ibunya. Dan perlahan hari pun semakin gelap. Lalu terlihat bahwa Mr. Grinch dengan kesendiriannya meratapi kota Woofville. Alasan kenapa Mr. Grinch suka menyendiri dan sangat membenci orang-orang akan terungkap di pertengahan film nanti. Sebenarnya Mr. Grinch ini juga merasa kesepian, tetapi ia belum bisa bergaul dengan orang-orang di kota karena masalah yang dialaminya di masa lalu. Dan keesokan harinya terlihat bahwa rumah Mr. Grinch yang tergoncang, lalu ia pun keluar untuk mengeceknya. Ternyata penduduk kota membawa sebuah pohon yang sangat besar, yang seketika membuat Grinch sangat marah karena ia sangat membenci hari Natal. Termasuk benda-benda yang berhubungan dengan hari Natal. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan Cindy yang mengajak temannya untuk pergi ke suatu tempat dan menceritakan tentang keinginannya untuk bertemu dengan Sinterklas agar dapat berbicara langsung dengan Sinterklas tentang permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh ibunya. Karena terus terang ia sangat kasihan kepada ibunya yang sangat lelah dalam mengurusnya dan adik-adiknya. 17, 18, 19. Lalu terlihat bahwa ternyata Grinch berencana untuk merusak pohon yang sangat besar tadi dengan cara menembaknya dengan bola salju yang sangat besar. Tetapi bola tersebut malah terjatuh yang seketika membuat ia sendiri yang terlempar ke atas pohon tersebut.
dan ia terjatuh tepat di atas pohon dan tidak sengaja menekan tombol lampu yang ada di bawah pohon tersebut, yang seketika membuat lampu-lampu di sana menyala dengan sangat indahnya. A most beautiful tree, Whoville. Lalu Green pun terjatuh di tengah-tengah keramaian. Dan disinilah semua alasan kenapa Green sangat membenci orang-orang terutama di hari Natal akan terungkap. Kita akan diperlihatkan Green yang masih bocil tersesat di kota Whoville dan terpisah dengan kedua orang tuanya. Dan terlihat bahwa tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Bahkan di hari Natal ia tidak mendapatkan kartu ucapan dan kado dari Sinterklas. Yang dimana terlihat orang-orang bisa berkumpul dengan orang tuanya dengan sangat bahagia. Sedangkan ia hanya sendiri dan tidak ada yang peduli kepadanya. Dan dari situlah awal mula kenapa Green sangat membenci orang-orang terutama di hari Natal. Lalu Mr. Green pun pulang ke rumahnya. I must stop this Christmas from coming. Dan sekarang Green pun berencana ingin balas dendam kepada orang-orang di kota. Lalu ia pun mendapat ide yang sangat-sangat jahat, yaitu ia berencana menghilangkan Natal di kota Whoville agar orang-orang juga merasakan kesepian yang dahulu ia rasakan. Untuk melancarkan aksinya tersebut, ia pun berencana menyamar menjadi Sinterklas agar nanti jika ia ketahuan oleh penduduk kota, ia tidak diamuk massa. Dan langkah awal yang ia harus lakukan untuk menjadi seperti Sinterklas yaitu ia harus mencari beberapa rusa untuk menarik kereta luncurnya nanti. Ia pun mencari rusa-rusa tersebut hingga ke kutub utara. Dan ternyata perjuangannya tersebut tidak sia-sia. Ia menemukan beribuan rusa yang sangat jinak. Tetapi mereka semua seketika kabur karena mendengar teriakan dari seekor kambing yang sangat kecil. Kampret. Dan untungnya masih tersisa satu rusa yang bulat di tempat tersebut. Dan Green pun seketika mendekatinya untuk menangkapnya. Dikira sama rusanya itu rumput segar sob. Singkat cerita, Green pun berhasil menjinakkan rusa tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya. Lalu Sin pun berpindah memperlihatkan Cindy yang memanggil beberapa temannya untuk menyusun rencana menangkap Sinterklas. Karena Cindy berencana ingin berbicara langsung dengan Sinterklas tentang permohonannya tadi. That's beautiful. Okay. Di sisi lain terlihat bahwa Green yang berencana mencuri kereta luncur yang berada di rumah warga di kota Whoville. Dan singkat cerita, ia pun berhasil mendapatkan kereta tersebut dan berhasil membawanya pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, ia pun langsung menyusun rencana untuk mencuri semua barang-barang yang berhubungan dengan Natal di kota Whoville. Di sisi lain juga terlihat Cindy dan teman-temannya mencoba membuat rencana tentang keinginannya untuk menjebak Santa dan berbicara langsung dengannya di malam Natal nanti. Di sisi lain terlihat bahwa Green yang mencoba latihan menggunakan kereta luncurnya bersama Meg dan rusanya tadi. Dan tiba-tiba mereka terhenti karena rusa Mr. Green bertemu dengan keluarganya. Karena kasihan, Mr. Green pun melepaskan rusanya tersebut karena ia sudah tahu bagaimana rasanya hidup sendiri dan terpisah dengan keluarga. Pada malam harinya terlihat bahwa Green yang tetap melanjutkan rencananya untuk mencuri Natal di kota Whoville. Dan ia menjadikan Meg sebagai pengganti rusanya yang tadi telah pergi.
Dan ia pun langsung menaiki getah luncurnya untuk menuju kota Woville. Sesampainya di kota, ia pun langsung melancarkan aksinya dengan memasuki rumah pertamanya untuk mencuri di rumah tersebut dan mencuri barang-barang yang berhubungan dengan hari Natal. Dan setelah selesai di rumah yang satu, ia pun melanjutkan ke rumah-rumah yang lainnya. Tanpa keraguan sedikit pun, ia pun langsung mengambil semua barang-barang yang berhubungan dengan Natal di kota Woville tersebut. Dan singkat cerita, ia pun berhasil mendapatkan semua barang-barang yang ada di kota tersebut. Dan kini hanya satu rumah yang tersisa yang belum ia masuki untuk mencuri di dalamnya. Dan tanpa berlama-lama, ia pun langsung memasuki rumah tersebut. Ternyata rumah yang ia masuki ini adalah rumahnya Cindy. Lalu ia pun langsung terkena perangkap yang dibuat oleh Cindy dan teman-temannya untuk menjebak Sinterklas. Lalu Cindy pun datang dan ia mengira bahwa Grin adalah Sinterklas yang asli. Dan ia langsung menolongnya dan meminta maaf kepada Grin. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung menceritakan tentang permohonannya untuk ibunya kepada Sinterklas. Agar Cindy tidak curiga, Grin pun bertingkah seolah-olah ia adalah Sinterklas asli dan akan mengabulkan permohonan Cindy. Sebagai bentuk terima kasih, Cindy pun langsung memeluk Grin yang ia sangka adalah Sinterklas asli. Singkat cerita, Grin pun berhasil mendapatkan semua barang-barang di kota tersebut yang berhubungan dengan Natal. Hanya butuh waktu satu malam, Natal di kota tersebut pun menghilang. Dan keesokan paginya terlihat bahwa Cindy yang terbangun dengan sangat ceria. Namun keceriaan itu seketika menghilang karena ia mengira bahwa ia akan mendapatkan kado dari Sinterklas. Namun semuanya tidak sesuai dengan perkiraannya. Seketika Natal di kota tersebut pun menghilang dan orang-orang pun terlihat sangat sedih. Ia pun merasa bersalah karena ia merasa bahwa karena semalam ia menjebak Santa, makanya Santa marah kepada orang-orang di kota dan mencuri semua Natal di kota tersebut. Dan ibunya berusaha untuk meyakinkan Cindy bahwa ini semua bukanlah salah Cindy. Dan Natal tetaplah ada karena yang dicuri oleh Sinterklas hanyalah barang-barang. Di sisi lain terlihat bahwa Grin yang berencana ingin membuang hasil curiannya ke jurang. Tetapi ia sangat terkejut karena melihat penduduk di kota tetap bahagia. Sedangkan ia mengira bahwa mereka akan bersedih karena ia sudah mencuri Natal mereka. Terlihat bahwa penduduk di kota bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang wajib dinyanyikan di hari Natal. Karena penasaran, Grin pun mencoba mendengarkan lagu yang dibawakan oleh penduduk kota tersebut. Yang seketika ia pun merasakan kebahagiaan yang sangat besar yang sudah lama tidak ia rasakan. Yang seketika Grin pun tersadar atas kesalahan besar yang telah ia lakukan. Dan ia pun mengurungkan niatnya untuk membuang hasil curiannya tadi. Tetapi ia malah terjatuh bersama barang tersebut. Dan untungnya di waktu yang bersamaan rusa peliharaannya tadi datang untuk menyelamatkannya. Dan Grin pun dapat selamat dari jurang tersebut. You came back. Dan kini Grin pun sudah berubah menjadi baik dan ia pun langsung mengembalikan hasil curiannya kepada penduduk di kota. Dan Grin pun sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan ia sangat-sangat meminta maaf kepada penduduk di kota. Terutama kepada Cindy, dan ia pun sangat menyesal karena telah membuat Cindy kecewa. Lalu ia pun kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sangat-sangat menyesal. Keesokan harinya terlihat bahwa Cindy yang menemui Grin di guanya tersebut. Dan ia sudah memaafkan Grin dan kini ia pun mengajak Grin untuk makan bersama di rumahnya. Awalnya Grin menolak ajakan tersebut, tetapi pada akhirnya Grin pun menerimanya. Dan beberapa saat kemudian terlihat bahwa Grin yang sudah sampai di kota.
dan ia sangat gugup untuk masuk ke rumah Cindy karena ia sudah lama tidak bergaul dengan orang-orang di kota. Pada akhirnya Green pun memberanikan diri untuk masuk ke rumah Cindy, dan ia pun langsung disambut hangat oleh Cindy dan ibunya. Lalu Cindy pun mengajaknya masuk ke rumahnya. Ternyata di sana sudah banyak orang yang juga tamu undangan dari Cindy. Dan di saat ibu Cindy kesusahan, Green pun datang untuk membantunya, yang seketika membuat Cindy sangat senang melihat ibunya tidak terlalu sibuk dan lelah dalam mengurus sesuatu. Dan di sana Green juga merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Dan ia sangat berterima kasih kepada orang-orang di kota, terutama Cindy dan ibunya. Kini Green pun menyadari bahwa yang ia benci bukanlah orang-orang dan hari Natal, tetapi yang ia benci adalah kesendirian. Dan kini Green dapat bergaul dengan orang-orang dan tidak lagi merasa sendirian. Dan ia pun sangat bahagia karena hal tersebut. Merry Christmas, Mr. Grinch. To kindness and love. Dan film pun berakhir dengan sangat-sangat bahagia, atau bahasa kerennya adalah happy ending. Dan film pun selesai. Oke sob, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Buat yang sebentar lagi mau masuk sekolah, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya selaku perwakilan dari Perjuang WP Tetangga pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.